Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanas Nafila dengan stambuk B40120059, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Langsung saja, sebelum kita mempelajari materinya lebih dalam lagi, kita harus mengetahui pengertian dari ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Seperti yang kita ketahui, ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologi yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi antara komponen biotik seperti makhluk hidup dan organisme lainnya, komponen abiotik, benda mati, dan juga komponen kebudayaan atau antropogenik. Nah, selanjutnya dalam ekosistem ada yang namanya populasi dan komunitas. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup dalam wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Komunitas terbagi menjadi 3 komponen berdasarkan lokasi, minat, dan berdasarkan komuni. Berdasarkan lokasi yang dimaksud, yaitu berdasarkan tempat atau wilayah, yaitu tempat sebuah komunitas yang dapat dilihat sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kemudian berdasarkan minat, ya kita sudah sama tahu lah. Dan berdasarkan komuni. Komuni dapat berarti ide dasar yang mendukung komunitas itu sendiri. Selanjutnya, pada suatu ekosistem terdapat organisme yang mendukung proses ekosistem tersebut, yaitu lingkungan abiotik seperti tanah, air, udara, cuaca, iklim, suhu, cahaya, dan lain-lain. Dan lingkungan biotik, yaitu organisme lainnya yang masuk dalam ekosistem. Lingkungan biotik terbagi menjadi 3 kelompok. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu makhluk hidup yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis dengan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Misalnya pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Kita sama-sama tahu proses fotosintesis di mana tumbuhan menyerap CO2 dan dibantu oleh klorofil dan juga cahaya matahari, sehingga terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya konsumen, yaitu kelompok makhluk hidup yang makanannya tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada produsen. Contoh pada hewan dan manusia. Nah, yang terakhir pengurai. Makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati dengan menguraikan zat anorganik dari tubuh yang sudah mati dengan menguraikan zat organik dari tubuh yang mati menjadi zat anorganik, sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Termasuk kelompok ini adalah bakteri dan jamur. Nah, dalam ekosistem juga ada yang disebut rantai makanan atau food chain. Rantai makanan adalah peristiwa saling makan atau yang sering kita sebut peristiwa makan dan dimakan. Nah, di sini saya berikan contoh, ada sebuah rumput yang menjadi produsen dan tikus menjadi konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Nah, siklusnya ini yang disebut peristiwa saling makan atau rantai makanan. Nah, selanjutnya ekosistem alami. Ekosistem alami antara lain terdiri dari ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, diantaranya
hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Nah, sedangkan ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, ekosistem buatan yang ekosistem tersebut diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia. Contoh ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah, irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Nah, selanjutnya aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Nah, aliran energi tersebut terdapat dalam ekosistem alami seperti siklus air, karbon, oksigen, dan nitrogen. Siklus air pada makhluk hidup, air kembali melalui proses penguapan dan pernafasan. Siklus air terjadi bila air laut menguap dan membentuk awan, kemudian mengalami proses pengembunan menjadi hujan yang jatuh ke laut lagi. Sedangkan siklus karbon, CO2 dari pernafasan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik. Senyawa organik ini dimakan oleh konsumen, yang seperti saya jelaskan tadi. Jika makhluk hidup mati, maka senyawa karbon dalam tubuhnya akan diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa anorganik yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut. Selanjutnya, siklus oksigen yang berhubungan langsung dengan siklus karbon tadi, yaitu terjadinya pernafasan dan fotosintesis. Nah, yang terakhir siklus nitrogen. Bila protein pada makhluk hidup yang telah mati diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa N dalam tanah, terutama gas NH3, jika bereaksi dengan air akan membentuk ion NH4 yang langsung dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Dan selanjutnya, aliran energi. Makhluk hidup memperoleh energi dari sinar matahari. Energi ini kemudian pindah ke produsen, konsumen, dan akhirnya ke pengurai. Sedangkan sebagian lain tersebar ke lingkungan. Artinya, energi yang sudah terlepas ke lingkungan tidak dapat kembali lagi ke dalam sistem kehidupan. Aliran energi berupa makanan, jaring makanan, dan komponen-komponen produsen, konsumen, dan pengurai. Aliran energi ini dapat berupa simbiosis antar organisme yang saling membutuhkan. Nah, di sini terdapat macam-macam bentuk pola kehidupan. Ada pola kehidupan di darat yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, curah hujan, dan lain-lain. Sedangkan pola kehidupan di air dapat dibedakan menjadi lingkungan air tawar seperti sungai, rawa, kolam, parit, lingkungan air asin, laut, dan lingkungan air payau seperti danau air tawar. Nah, selanjutnya ada pola kehidupan yang khas yang terbagi atas simbiosis, adalah cara hidup bersama antar dua makhluk hidup yang berbeda yang dalam hubungan yang erat. Jenis-jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Contohnya pada kupu-kupu dan sari-sari bunga atau nektar. Kupu-kupu menyerap sari-sari bunga tersebut, nektar. Nah, menguntungkan kan buat kupu-kupu dan dia mendapat makanan. Sedangkan keuntungannya bagi bunga itu terjadinya proses penyerbukan. Selanjutnya simbiosis parasitisme, yaitu satu diuntungkan dan satunya dirugikan. Contoh simpelnya pada manusia, kutu di kepala. Kutu itu menghisap darah yang ada di kepala manusia, sedangkan ruginya untuk manusia itu buat kepala gatal. Nah, yang terakhir simbiosis komensalisme, yaitu satu diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Contohnya pada tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat asupan makanan daripada pohon yang ditumpanginya ini. Sedangkan pohon yang ditumpanginya ini juga tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, ya biasa-biasa saja. Itu yang disebut simbiosis komensalisme.
Dan yang terakhir, antibiosis, yaitu persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup, yang artinya yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Misalnya nih, penisilium dengan jamur dan bakteri tertentu. Penisilium dapat menghasilkan penisilin, sejenis antibiotik, dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang makhluk hidup dalam ekosistem alami. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan, karena saya juga masih belajar, dan kebenaran itu datang dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.